Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Ada. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang kesulitan Allah angkat kesulitannya. Amin. Dan kita semua selalu sehat. Amin amin ya robbal. Amin. Oke, sebelum kita belajar, bisa kita awali dengan berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin. Baik teman-teman, sebelum mulai kelas hari ini, baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, sehat semua nih ya? Udah siap untuk belajar belum? Oke, saya cross check dulu nih, takutnya ketukar gurunya. Hari ini kita belajar mata pelajaran apa? PPKN apa pendidikan Pancasila? Oke. Kalau untuk jenjang kelas 10 dan kelas 11 itu pendidikan Pancasila. Kalau di kelas 12 pendidikan keluarga negara. Bagus. Nah, saya mau absen dulu nih. Hari ini kira-kira ada yang nggak masuk nggak? Nil ya? Oke, bagus. Kemarin tuh yang nggak sempat masuk. Nih Nabil, kamu kemarin kenapa nggak masuk? Sakit, Pak. Sakit apa? Demam panggung. Oke. Kenapa bisa sakit? Nggak ada yang ngingetin makan. Oke. Anak-anakku semuanya, karena musimnya sedang pancaroba seperti ini, kita harus jaga kesehatan juga. Kenapa? Karena memang pergantian musim tuh tiba-tiba hujan, nanti panas, hujan, itu bisa berakibat kepada penyebaran penyakit yang cukup signifikan cepatnya. Jadi mohon untuk kalian, karena kalian sekolah dari Senin sampai Jumat dan libur cuma 2 hari, itu bisa menjaga kesehatan kalian. Jaga pola makannya, jaga yang dimakan tuh nggak sembarang dan tepat waktu. Oke, pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang Pancasila nih. Kita udah tahu tentang pengertiannya apa, kemudian kita udah tahu sila-sila dalam Pancasila itu apa aja. Masih apa kan Pancasila? Masih. Oke, kita tes seperti biasa. Kita bareng-bareng ya. Dimulai dari saya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus. Saya mau tes juga nih. Pengetahuan di pertemuan terakhir. Kita kan udah tahu nih arti dari Pancasila. Ada yang tahu arti dari kata panca? Panca? 5. Good, Wiki. Thank you. Kalau sila? Siapa yang bilang dasar? Oke, good. Nabil Virus. Pancasila. 5-nya panca. Pancanya 5. Silanya dasar atau asas. Jadi Pancasila adalah 5 asas. Atau 5 dasar atau 5 asas. Betul. Pemahaman kalian soal Pancasila saya rasa udah cukup mendalam. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Karena saya anggap kalian sudah mengerti dan paham dengan penuh apa itu Pancasila. Sekarang kita naik level lagi, yaitu Pancasila dalam tindakan. Kita tuh selalu ngerti dan paham, setiap Senin juga selalu diulang-ulang Pancasila dari sila 1 sampai sila 5. Tapi apakah itu sudah membuat kita bisa melakukan dalam tindakan? Belum tentu. Pada hari ini saya akan
memberikan sebuah video. Silakan kalian pahami, kalian resapi. Fokus ke depan. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai-nilai agama Pancasila. Jangan lupa sama tekan kalian ya. Menolong orang yang sedang membutuhkan itu, termasuk pengenalan nilai Pancasila lewat kedua loh. Bukan kalian melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengenalan sila ketiga. Dengan mengamalkan nilai ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Istilah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati bersama. Ini berapa, Bu? Ini nih, murid kandang sampai akurat lagi. Waktu masalahnya Bu yang dihukum sedangkan dia melanggar nggak dihukum Bu. Dia kan murid pintar. Anda satu kali itu dua kali nggak masalah kali. Bu, apa yang ibu lakuin itu nggak adil loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau ibu mengajarkan hal-hal seperti itu? Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Kalau tidak berlaku adil juga, apa jadinya masa depan negeri ini nantinya? Oke, sudah selesai videonya. Bagus gak videonya? Oke, itu sebenarnya ada beberapa penerapan-penerapan sila-sila dalam Pancasila
yang sudah dilakukan, saya mau tanya ke kalian. Kalian bayangkan di dalam kehidupan umat manusia ini, yang di situ ada kalian, ada orang tua kalian, ada saudara kalian, gebetan kalian, mantan. Kok nyengir, Nabil? Emang ada mantan? Di kelas apa di... Nggak ada. Oke. Kalian bayangkan kalau misalkan seluruh manusia yang ada di bumi ini, mau dia putih atau hitam, atau bahkan coklat, mau matanya kecil, sipit, dan lain sebagainya, dengan kondisi fisik dan juga latar belakang budaya yang berbeda, mereka sama-sama menerapkan Pancasila. Apa yang akan terjadi? Ada yang mau berpendapat? Saya Pak, Silakan lah ya. menurut saya sih kalau kita menerapkan kayak gitu, dunia akan merasa lebih damai Pak, dan semua orang pun merasa dihargai keadaan yang lain. Oke, bagus pendapatnya. Ada yang lain? Silakan Wiki. Oke. Ada yang lain? Silakan kasih. Menurut saya, Pak, dengan kita menerapkan nilai Pancasila, Indonesia akan jauh lebih tertib dan tidak ada konflik antar suku dan ras. Oke. Kelompok ini mau berpendapat juga? Silakan Anda. Menurut saya, tidak akan ada lagi konflik dan juga keributan karena salah paham serta tidak ada lagi saling curiga. Oke, good. Pendapatan kerja kali ya. Pendapatnya masing-masing udah bagus banget. Ada yang bilang kehidupan bakalan rukun, nggak ada konflik lagi. Kenapa? Karena sebetulnya manusia tuh sama, semua manusia sama. Dan hadirnya Pancasila adalah untuk sebagai penengah, simbol daripada persatuan dan kesatuan. Dan itu ada di sila ketiga. Kalau kalian tadi melihat dengan seksama video yang telah diputar, itu lengkap tuh, ada sila 1 sampai sila ke-5. Betapa indahnya hidup kalau misalkan seluruh masyarakat patuh dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila dari 1 sampai ke-5 itu tuh mengandung nilai-nilai yang universal, di mana nilai-nilai universal ini adalah nilai-nilai kebaikan semua sebagai umat manusia. Kayak gitu. Nah, konflik kita kan sebagai negara Indonesia tuh beragam banget kan. Kita nggak cuma 1-2 suku aja. Sekarang saya mau cross check dulu nih. Yang sukunya saya sebut boleh angkat tangan ya. Yang keluarganya berasal dari suku Jawa, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan turun. Yang dari Sunda, angkat tangan. Wih, banyak juga nih. 1, 2, 3, 4, 5. Sama, berimbang. Yang dari Sumatera Utara. 1, 2, turun. Yang dari Bugis ada? Padang? Oke, ini biasanya agak banyak nih. Betawi? 1, 2, 3, 4. Oke, turun. Nah, di kelas ini aja nih, kita ada 4 kelompok nih di dalam satu rombel. Sukunya beda-beda kan? Bahkan kalau misalkan konteksnya di saya aja tuh hasil produk silang. Kawin silang. Jawa, Sunda. Jasun. Yang memang itu kan secara latar belakang budaya beda kan. Tapi pada akhirnya lahirlah saya. Kalian pun sama. Kalau kalian turuti silsilah lagi, mungkin bisa jadi kalian ada keturunan Eropa, Jepang. Ini Davi kayaknya. Ini kalau Davi keturunan apa nih? Belanda. Van Davi nih namanya. Oke, kita langsung fokus. Kita masuk ke dalam stimulus hari ini. Materi hari ini adalah Pancasila dalam tindakan. Apa sih Pancasila dalam tindakan? Bisa dilihat ya di PPT sambil saya jelaskan. Pancasila dalam tindakan adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi pengamalan Pancasila itu bukan cuma ada di keluarga doang, di sekolah doang, di masyarakat doang. Nope. Di seluruh di mana tempat kita berada, pengamalan Pancasila tuh bisa dilakukan.
Nah, kita kan sekarang lagi marak-maraknya ini ya, apa akses internet tuh kenceng banget. Nah, terus banyak banget berita-berita yang gampang kita akses juga. Nah, di bahasa Indonesia udah diajarin belum bagaimana mengamati dan menyebarkan berita atau membuat berita secara bertanggung jawab? Udah diajarin belum? Udah. Gimana tuh caranya? Gimana, Leon? Ada yang bisa bantu? Apa? Biasanya di bahasa Indonesia kita diajarkan untuk membuat cerita yang mendalamkan fakta dan nilai-nilai yang tertera di Pancasila. Oke. Pertanyaan yang simpel nih. Emang kenapa sih kalau misalkan berita tidak disebarkan dengan sesuai perilaku Pancasila? Emang apa yang akan terjadi? Silakan. Akan menimbulkan berita-berita hoax Hah? dan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih Dwiki. Bagus sekali pendapat. Ada yang lain? Kalau misalkan berita tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Saya Pak, Ya. tidaknya Pancasila itu dapat memecah belah Pancasila. Ih, kamu sering nonton berita kayak bapak-bapak ya? Bagus, bagus, bagus. Di umurannya kita tuh, di umurannya kalian tuh kalau misalkan ada konsumsi yang berita, TV One mulu ya mas nonton ya? Iya, betul. Kita yang kayak Karnilis. Betul. Gini, teman-teman kalau misalkan berita, sebuah berita tidak diimbangi dengan perasaan yang bermoral dan beretika sesuai dengan Pancasila, banyak banget berita-berita yang pada akhirnya tuh bakalan tadi ada hoaxnya, ada ujaran kebenciannya, dan itu udah pernah terjadi. Dan banyak contohnya. Di peristiwa sejarah yang sudah lalu, itu banyak banget. Kita tuh hampir terpecah belah gara-gara berita-berita yang nggak benar. Bahkan anak dan bapak atau di dalam keluarga nih bisa aja berantem cuma gara-gara berita palsu dan lain sebagainya. Kayak gitu. Makanya setiap segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu harus sesuai dengan etika dan moral Pancasila. Seperti itu. Ini kelasnya pintar-pintar ya. Bagus, bagus, bagus. Nah, kita lanjut. Tujuannya itu ada 4 kurang lebih. Ada mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan sikap sesuai sila-sila Pancasila, membentuk karakter pelajar Pancasila, dan menanamkan kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan Pancasila. Sekarang saya tanya nih. Untuk yang muslim ya, karena saya kebetulan juga muslim. Sholat itu bagian dari menunaikan pengamalan sila pertama nggak? Ya. Sekarang silakan ngaku, nggak akan saya judge, karena kita sama-sama belajar dan mengevaluasi ya. Yang sholatnya masih sering telat atau bahkan tidak sholat, khususnya sholat subuh, angkat tangan. Wait. Tampak beriman sekali. Turun. Saya penasaran nih, Saya akan tanya satu cowok, satu cewek. Yang mukanya alim deh. Nih, anak majelis banget kayaknya nih. Kamu sholat masih bolong-bolong nggak? Masih bolong-bolong Pak. Utamanya sholat apa? Subuh. Subuh. Kenapa tuh subuh? Masih tidur Pak. Masih tidur. Malamnya ngapain? Ngawasin negara kah? Main Pak. Main sampai jam berapa? Jam 11 paling. Oke. It's okay. Natasha, kenapa masih bolong sholat? Ketiduran? Tidur jam berapa? Wow, begadang. Oke. Ini penyakit anak-anak muda nih, begadang. Belum aja nanti. Aduh. Ininya kenceng belum aja. Tuh. Ini ya, salah satunya adalah membentuk karakter pelajar Pancasila. Salah satu pembentukan karakternya adalah bisa lebih memberikan kalian keteraturan dalam hidup.
Salah satunya tadi, ibadahnya. Kenapa manusia butuh ibadah? Karena ada dua yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa aja tuh? Jasmani dan rohani. Nah, rohani ini yang harus diisi. Baik. Nah, teman-teman, materinya akan saya sambung nanti. Di sini saya sudah sediakan 1 lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti kalian bisa isi seperti layaknya mata pelajaran lainnya. Silakan. 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 Bisa dilihat di lembar kerja peserta didik. Saya izin menjelaskan bagaimana cara mengisinya. Cukup simpel, di situ sudah ada tujuan pembelajarannya, ada petunjuk pengerjaannya, dan lain sebagainya. Nah, di dalamnya kalian bisa baca orientasi kasus. Itu nanti menjadi bahan untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sudah dilihat orientasi kasusnya? Kasusnya sama. 4 kelompok kasusnya sama, tidak ada yang beda. Saya mau lihat perbedaan atau diversitas daripada point of view atau pandangan-pandangan kalian terhadap kasus ini. Nah, di pertanyaan pertama, contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam peristiwa tersebut. Kalian nanti breakdown masing-masing, kalian baca, nanti kalian isi sesuai dengan teksnya. Ada nilai-nilai Pancasila apa aja yang di dalam teks tersebut. Balik ke halaman nomor 2 dan seterusnya. Kalian bisa sebutkan contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalkan kalau di teks itu adalah tolong menolong. Kalian sebutkan sifat-sifat yang bertentangan. Misalkan tidak saling peduli satu sama lain dengan saudara dan lain sebagainya. Itu bisa disebutkan. Kemudian hubungkan perilaku tersebut dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Kalian bisa lihat perilaku-perilaku yang di nomor 1 sudah kalian sebutkan. Kalian hubungkan dengan sila-sila Pancasila yang ada. Contoh, sifat menolong sesama manusia, utamanya terhadap korban bencana. Sesuai dengan sila Pancasila, sila ke-5, menolong, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya berlaku adil itu harus ke seluruh rakyat. Atau bisa juga ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tolong menolong kan masuk ke dalam itu. Kalian bisa hubungkan. Ya. Kemudian yang keempat, berikan saran atau solusi untuk meningkatkan penerapan sila Pancasila di kegiatan tersebut. Ini bisa apa aja ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Tapi harus based on text, sesuai dengan konteks yang ada di situ. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke. Saya berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Saya persilakan. Coba dibaca. Nanti satu orang aja yang nulis di sini. Kalau ada yang kurang paham atau agak sulit mencerna pertanyaannya bisa tanya saya ya. Oh iya, bisa langsung dijawab di LKPD-nya ya. Gimana? Ada yang sulit nggak?
Jadi masuknya ke Persatuan Indonesia Alpha karena kan dia bergotong royong. Betul. Kalau masuk ke nasional kedua itu masuk apa? Kedua juga bisa. 4 kurang cocok sih. Kenapa? Kenapa? Ada kesulitan nggak? Udah. Susah atau gampang? Gampang. Apa? Iya satu-satu aja. Contohnya nggak usah. Contohnya nggak usah banyak-banyak apa. 3 boleh, 1 juga. Boleh? Mau dibantu browsing juga nggak apa-apa. Mau browsing pakai handphone nggak apa-apa. Kalau butuh sumber dari browser, mau itu googling dan lain sebagainya, artikel, boleh.
Kenapa? Ya, ada apa? Kenapa? Oh, itu nggak usah. Oke, thank you. Sama-sama. Susah nggak? Oke. Susah nggak materinya? Gampang kan? Gampang kan materinya? Foto saya. Jangan, jangan. Ini nggak apa. Kenapa? Cukuran kamu bagus. Siapa? Yuka. Oh iya. Hah? Ya kalau ininya ini harusnya sih ini nih. Coba lihat beran. Coba lihat. Iya. Saya juga jenong kok. Oh, kalau kamu emang cocok gitu. Udah belum? Belum. Oke. Masih ada waktu kok, santai. Ada yang mau nobar ini nggak? One for all. Gratis. Bagus tuh. Iya, 11 100 sama Jumbo. Bagus itu, bagus. Ini minus berapa? Aku satu, dua, satu silinder. Silinder. Ya. Ya, kalau silinder. Kayaknya kayak aku udah naik nih, soalnya aku udah. Cek lagi lah. Saya terakhir 0, berapa ya? Masih 0,25. Oh gitu sih. Kenapa? Oh gitu. Ya udah sih. Masih jelas, tapi kadang pusing. Kayaknya udah naik deh. Jadi jangan main HP sambil. Iya. Oke. Nih serius banget nih kayaknya deh. Ngerjainnya pada. Sekarang kita mau apa? Kita berdiri dulu deh. Kita ada ice breaking. Ayo berdiri semuanya. Jangan terlalu tegang deh. Oke. Simple. Saya akan kasih satu pulpen. Ini akan diedarkan sesuai dengan lagu yang akan kita nyanyikan. Kalau misalkan lagunya habis dan mendapatkan pulpen, harus ke tengah. Tapi rules-nya nggak boleh ditahan-tahan gitu ya. Ini pulpen saya nih. Dari sini, ini habis ke sini, ini habis ke sini, ini habis ke sini. Repeat. Bisa? Oke. Lagunya dari Sabang sampai Merauke.
yang gak terlalu panjang. Kita mulai ya, tapi harus nyanyi semua. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, maju satu dulu. Oke, udah tereliminasi satu. Kelompok ini nggak usah main lagi ya. Lagu selanjutnya, Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota terang benangan. Surya mereka tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bumi rawat kembali. Oke, sudah yang ini udah stop ngomen lagi. Sisa 2. Lagunya Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkawan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Tiba Imam satu, ayo maju, Mana. Eksekusi, sisa 1 kelompok. Iya, harus rata lah, dapat semua. Oke, lagunya apa lagi ya? Yang seru. Ini aja nih, potong bebek angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. La 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 la. Ya, duduk semuanya. Oke, tepuk tangan. Silakan maju ke depan. Maju. Silakan maju perwakilan kelompok. Ini adalah penampil-penampil yang nantinya akan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi dari kelompoknya. Silakan, ini saya kasih ya. Sini. Ini ke Fikran, silakan Fikran. Ini ke kamu. Ini ke Putri, silakan Putri. Apa? Oke. Ini geser. Switch. Ada di sini. Oke. Ada 4 nomor ya? Ada 4 kelompok, berarti pas nih. Sekarang saya minta presentasikan dari perwakilan masing-masing perwakilan kelompok mendapatkan 1 nomor. Nggak apa-apa, boleh dibaca hasil diskusinya karena ini hasil diskusi, jadi nggak perlu terlalu ngafal banget. Dari Mas Adam, kayak suaminya Inul ya. Mas Adam,
nomor 1, Mas Fikra nomor 2, Mbak Cindy nomor 3, Mbak Putri nomor 4. Silakan Mas Adam nomor 1. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam peristiwa tersebut. Oke. Jawabannya sila kedua, membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Sila kelima, Oke. berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Bisa diulang Mas Adam? Jawaban aja langsung. Jawaban, Pak. Ya. Sila kedua, membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Sila kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Oke. Silakan langsung ke nomor 2, Mas Fikran. Sebutkan contoh perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu tidak peduli dengan lingkungan sekitar, tidak peduli satu sama lain. Oke. Nomor 3, Mbak Cindy silakan. Hubungkan perilaku tersebut dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Oke. Menerapkan sesuai nilai Pancasila kedua dan ketiga. Oke. Nomor 4, Mbak Putri. Nomor 4, berikan saran atau solusi untuk meningkatkan peranan nilai Pancasila di kegiatan tersebut. Saling membantu warga sekitar dan saling mengingatkan sesama teman di sekolah. Oke, tepuk tangan buat keempat penampil. Oke, silakan balik ke kelompoknya masing-masing. Oke. Tadi kita sudah melihat, membaca, menganalisis, menelaah, dan juga berdiskusi. Dari keempat jawaban, masing-masing perwakilan kelompok yang mewakili nomor soalnya, jawabannya sudah banyak yang tepat, akurat, dan mewakili dari apa yang saya harapkan. Gini, di konteks pada LKPD tersebut, dijelaskan. Di situ kan konteksnya adalah di sekolah. Salah satu penerapan Pancasila di sekolah adalah gotong royong membersihkan kelas, disiplin hadir tepat waktu, toleransi antar siswa, dan menghormati guru serta staf sekolah. Selain itu, ada juga saling membantu sama lain. Mungkin pernah punya teman di SD, SMP, atau bahkan yang sekarang pernah jadi korban kebanjiran, kebakaran, kecelakaan, dibegal, segala macam. Kasihan nggak? Ya. Empati kita pasti inginnya menolong. Tapi ada juga yang bahkan tidak mau menolong. Nah, yang tidak mau menolong dan tidak mau berempati, apakah sesuai dengan Pancasila? Tidak. Kalau misalkan kalian dihadapkan di antara dua pilihan, dan ini adalah teman dekat kalian, kalian inginnya menolong atau tidak? Menolong. Kalau empati kalian sudah berjalan, kalian merasa ketika ada teman kalian sedih, kalian ikut sedih dan ingin membantu, kalian sudah menerapkan Pancasila. Sila keberapa? Kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita udah ngelihat videonya, kita udah ngelihat dan diskusi bagaimana studi kasus yang terjadi, dan itu studi kasus yang dekat di sekolah. Sekarang saya mau tanya, pertanyaan terakhir sebagai bentuk refleksi di hari ini. Apa yang kalian dapati setelah belajar pada materi hari ini? Silakan Wiki. Kalau manusia itu makhluk sosial dan harus dibantu oleh orang lain, Pak. Oke, good. Leon silakan. Membuat saya jadi lebih peduli terhadap lingkungan Hmm. dan lain. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain?
Kelompok ini mau berpendapat nggak? Ngantuk ya? Kelompok ini? Kayak udah lapar ya? Oke, nggak apa-apa. Betul. Pembelajaran pada hari ini tuh menekankan pada bahwasannya manusia harus saling tolong menolong. Dan inti dari apa yang disampaikan pada hari ini, baik dari kalian maupun dari saya hanya sebagai fasilitator saja, yang membedah itu kalian sendiri. Bahwasannya Pancasila itu bukan hanya dihafal di luar kepala, bukan hanya sebagai jargon, dan juga sesuatu yang kita lepaskan, kita hafalkan, tapi nggak ada benefitnya atau tidak ada aksi nyatanya. Itu sama aja bohong, 0 nilainya. Tapi kalau misalkan kita belajar, kita hafal, dan kita praktikkan, itu yang akan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan bisa kita bayangkan di pertanyaan yang awal tadi, bagaimana nantinya kalau misalkan seluruh umat manusia menerapkan nilai-nilai Pancasila, tidak ada konflik, tidak ada berantem, tidak ada penjajahan, hidup akan damai, rukun, kan sama-sama enak. Kamu bayangin kalau misalkan sesama manusia masih saling tengkar, masih saling tuduh-tuduhan dan lain sebagainya, apakah itu akan menjadi kehidupan yang diidam-idamkan? Tidak sama sekali. Dan ini menjadi akhir dari pertemuan di kesempatan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Harapannya dengan kalian belajar tentang Pancasila dalam tindakan, kalian bisa melihat, mengobservasi, serta melakukan Pancasila dalam tindakan. Karena apa? Karena kalau Pancasila hanya sekedar kata-kata, itu tidak lebih dari 5 poin saja. Tapi kalau misalkan itu kita hayati, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi sesuatu yang lebih dan lebih powerful, berimpact pada kehidupan yang akan datang. Seperti itu. Ada yang bertanyakan sekali lagi? Tidak ada? Udah capek ya? Oke, sekarang saya mau sekali aja tepuk semangat. Tepuk semangat kayak gini. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa ya. Tepuk semangat. Ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih atas pertemuan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di next pertemuan berikutnya. Semoga pembelajaran pada hari ini meninggalkan sesuatu yang nantinya bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.